Pada November 2020, gelombang setinggi gedung 4 lantai tercatat di lepas pantai Pulau Vancouver, Kanada. Tim Marine Labs, perusahaan yang mengoperasikan pelampung yang terperangkap di dalamnya, terkejut dengan data yang mereka lihat. Semua tampak normal, kemudian tanpa diduga, sebuah kekuatan besar datang, menarik pelampung ke bawah, lalu mengirimnya ke puncak sebelum membawanya lebih dalam lagi. Kemungkinan terbentuknya gelombang besar seperti itu adalah sekali dalam 1.300 tahun. Jadi mereka harus yakin bahwa itu bukan kesalahan teknis. Marine Labs mengirim data tersebut ke ilmuwan gelombang raksasa di Universitas Victoria. Mereka menganalisis dan memvalidasi temuan itu dan membagikannya pada Februari 2020. Gelombang ini menjadi gelombang raksasa paling ekstrem yang pernah tercatat secara resmi karena tingginya 3 kali lipat dari gelombang di sekitarnya. Untungnya gelombang raksasa ini tidak menimbulkan kerusakan karena terjadi jauh di lepas pantai. Selama berabad-abad, gelombang raksasa diyakini hanya ada dalam kisah-kisah para pelaut. Christopher Columbus sendiri pernah menyebut tentang gelombang raksasa, tapi pada saat itu keberadaannya belum bisa dipastikan. Pada Agustus 1498, dia sedang melakukan ekspedisi ketiganya ke Amerika. Ketika melewati selat di dekat Trinidad, sebuah gelombang besar mengangkat perahu mereka. Mereka berhasil selamat dan melanjutkan perjalanan, dan daerah itu masih dikenal sebagai Mulut Naga, dinamai demikian oleh Columbus. Pada tahun 1826, seorang ilmuwan dan perwira Angkatan Laut Prancis menyeberangi Samudra Hindia dengan kapalnya Astrolabe. Mereka terjebak dalam badai dahsyat dan menyaksikan beberapa ombak setinggi lebih dari 24 meter. Salah satunya setinggi gedung 10 lantai. Kru kapal kehilangan salah satu anggotanya, tetapi mereka berempat termasuk sang kapten berhasil mencapai daratan dan menyebarkan kisah tentang ombak raksasa tersebut. Tapi pada saat itu, para ilmuwan meyakini ombak tidak mungkin lebih tinggi dari 9 meter. Jadi semua orang menganggap cerita ini hanya dongeng. Para saksi mata menceritakan banyak kisah lain tentang ombak raksasa yang muncul entah dari mana, tetapi para ilmuwan secara resmi baru mengakui adanya gelombang raksasa pada tahun 1995. Gelombang ini tercatat dalam sejarah sebagai gelombang Draupner atau ombak tahun baru. Monster laut utara ini menghantam anjungan gas Norwegia Draupner tepat pada tahun baru. Gelombang ini mencapai 26 meter, ombak yang mengelilinginya 2 kali lebih kecil. Anjungan ini dibangun untuk menahan ombak setinggi 19 meter dan memiliki sensor paling canggih pada masanya. Hal ini menjadi sensasi di dunia ilmiah karena tidak seperti jenis gelombang lain yang pernah mereka pelajari. Jadi mereka memberi definisi resmi untuk gelombang raksasa, yaitu gelombang yang lebih dari 2 kali lipat tinggi gelombang lain di sekitarnya. Gelombang yang juga dikenal sebagai gelombang aneh, gelombang monster, dan gelombang episodik ini bisa muncul secepat kilat di laut saat badai atau muncul begitu saja di perairan yang tenang. Gelombang ini memiliki sisi yang curam dan palung yang dalam di bawahnya dan terlihat seperti dinding air yang mencuat dari laut. Gelombang ini begitu kuat hingga dapat menelan helikopter penyelamat yang sedang melakukan tugasnya. Gelombang raksasa tidak sama dengan tsunami. Tsunami terjadi karena ada pergeseran besar dalam air seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau longsor. Semua itu mengacaukan seluruh kolom air. Di laut, kamu mungkin tidak menyadari jika ada tsunami yang melaju di bawahmu. Tapi di dekat pantai, saat menghantam perairan dangkal, ombak tersebut bisa mencapai ketinggian yang luar biasa. Gelombang raksasa terbentuk di permukaan, meskipun terkadang bisa juga terbentuk jauh di bawah, dan ini disebut gelombang internal raksasa. Para ilmuwan dan pelaut mencatat beberapa statistik. Gelombang raksasa lebih sering terbentuk ketika rentetan gelombang bertemu arus laut yang deras. Pantai Afrika Selatan adalah salah satu tempat yang memilikinya. Ada kekhawatiran monster air ini akan lebih sering terjadi di masa depan karena ada lebih banyak energi di atmosfer dan lautan. Ini berarti gelombang raksasa akan lebih besar dan lebih sering terjadi, serta akan lebih banyak kapal yang hilang di laut.
Gelombang raksasa tidak hanya terjadi di lautan dan bahkan bisa terjadi di danau. Danau Superior menjadi saksi sesuatu yang diberi nama Three Sisters. Ini serangkaian 3 gelombang besar yang datang berurutan. Gelombang kedua menerjang geladak kapal sebelum gelombang pertama hilang. Gelombang ketiga datang dan menambah volume air. Three Sisters ini memenuhi kapal. Ada teori yang mengatakan fenomena ini menenggelamkan kapal uap Edmund Fitzgerald pada tahun 1975. Gelombang raksasa juga berbahaya karena membentuk lubang raksasa di dalam air. Ketika terbentuk, gelombang raksasa ini menarik semua air di sekitarnya. Jadi di dekat pusatnya, lubang ini bisa sangat dalam. Jika haluan atau buritan kapal masuk ke lubang ini, kapal bisa langsung tenggelam. Beberapa ahli kelautan percaya gelombang raksasa menjadi penyebab hilangnya kapal-kapal di segitiga Bermuda yang terkenal di Samudra Atlantik. Badai dari berbagai arah berkumpul di area misterius ini sehingga gelombang raksasa lebih mungkin terbentuk di sini. Karena bisa mencapai ketinggian 30 meter, secara teori gelombang raksasa bahkan bisa menenggelamkan pesawat, bukan hanya kapal. Ada 2 teori utama yang coba memahami bagaimana gelombang raksasa terjadi. Pertama, kita punya teori penjumlahan linier. Bayangkan gelombang yang menjelajahi lautan dengan kecepatan masing-masing. Nah, ketika gelombang-gelombang ini berpapasan, mereka bergabung dan menjadi lebih kuat membentuk gelombang raksasa. Lalu ada teori pemfokusan non-linier. Teori ini mengatakan gelombang senang berkelompok dan saat menghabiskan waktu bersama, mereka berbagi energi. Terkadang pertukaran energi ini berubah menjadi gelombang raksasa. Untuk memprediksi pembentukan gelombang aneh ini, para ilmuwan memerlukan sistem radar yang inovatif untuk terus mengawasi gelombang di dekat kapal. Radar ini mengumpulkan data dan mengirimnya ke model matematika canggih yang memberi gambaran waktu nyata tentang kondisi permukaan laut saat itu. Model ini perlu melakukan perhitungan baru tentang situasi permukaan setiap 5 menit. Model ini akan memberitahu kru kapal jika ada gelombang ekstrem yang akan datang dalam beberapa menit ke depan. Sistem seperti ini belum ada, tapi seiring semakin banyak gelombang yang diukur para ilmuwan, para ahli matematika mungkin akan menemukan cara untuk memperingatkan kita akan gelombang raksasa yang muncul dari dalam air. Terkadang kamu mungkin mendengar istilah ombak sneaker sebagai sinonim dari gelombang raksasa, tapi para ahli kelautan menyatakan keduanya berbeda. Gelombang raksasa sebagian besar terjadi di lautan dan ombak sneaker terbentuk di pantai. Ombak sneaker juga dikenal sebagai ombak raja dan ombak sleeper, melaju jauh lebih cepat daripada ombak biasa saat mendekati pantai. Ombak ini selalu muncul tanpa peringatan setelah ombak yang lebih kecil dan bisa sangat kuat. Ombak ini bisa menyeret perenang lebih jauh ke lautan, tapi bagian terburuknya, ombak ini juga dapat menyapumu ke dalam air ketika kamu sedang berjalan-jalan santai di dermaga atau pantai atau di singkapan di dekatnya. Para peneliti di Oregon State University menemukan bahwa ombak sneaker terbentuk dalam badai lepas pantai yang membawa energi angin ke permukaan laut. Dengan semua energi itu, beberapa gelombang bersatu dan saling tumpang tindih menjadi ombak yang lebih tinggi dan mencapai lebih jauh ke daratan dibanding gelombang biasa. Hal lain yang membuatnya lebih berbahaya seperti halnya gelombang raksasa, ombak ini sulit diprediksi. Nelayan, peselancar, dan orang lain yang menghabiskan banyak waktu di tepi air biasanya tahu kapan dan apa yang harus dihindari saat ada ombak besar. Logika ini tidak berlaku pada ombak sneaker. Tidak ada waktu tertentu dalam setahun di mana ombak ini lebih aktif, tapi beberapa data menunjukkan ombak ini kemungkinan besar terjadi antara bulan April dan Oktober, dan puncaknya adalah bulan Oktober dan November. Ombak sneaker membawa air, pasir, dan kerikil dalam jumlah besar. Semua itu bisa memenuhi sepatumu dalam hitungan detik dan menyeretmu jika kamu berada di pantai pada saat itu. Monster laut ini juga memiliki kekuatan untuk memindahkan batang kayu besar yang juga menciptakan bahaya lain.